pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. 5 orang di Kecamatan Banjit, Waikanan tewas tertimbun longsor. 3 jenazah masih dalam pencarian. Geng motor di Bandar Lampung kembali berulah. Mereka menganiaya seorang pria yang mengenakan celana tentara. Halo. Banyak pejabat di Lampung yang terseret kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila. Satu persatu mereka dihadirkan jadi saksi persidangan. Tahun 2021 apa jabatan? Kepala Dinas Pendidikan. Sering berkoordinasi dengan Pak Karoman ini? Sering. Ya, baik. Lima orang dari 2 desa di Kecamatan Banjit, Waikanan hilang tertimbun bukit longsor yang terjadi pada hari Jumat lalu. 2 korban berasal dari desa Sumbersari dan 3 lagi berasal dari desa Bujuk Batu. 2 korban longsor di desa Sumbersari telah ditemukan. Jenazah Ngadianto ditemukan di hari pertama pencarian oleh Basarnas. Senin siang kemarin, jenazah Stiran, 62 tahun, ditemukan sekitar 5 meter dari lokasinya tertimbun longsor. Jenazah langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. 3 korban longsor di desa Bujuk Batu, Kecamatan Banjit, belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Ketiga korban adalah Khotimah dan anak laki-lakinya bernama Diki Saputra, serta seorang lansia 90 tahun bernama Anwar. Ketiganya hilang tertimbun longsor saat memanen kopi. Untuk posisi lokasi korban sendiri, lokusnya itu masih kita gali untuk lebih memudahkan tim SAR gabungan mencari. Tantangan lainnya juga akses ke Dusun 9 Cempedak itu lumayan sulit, sehingga tim SAR gabungan saat ini juga masih terus melakukan pencarian. Namun kami sedikit mengalami kendala untuk komunikasi, tetapi pada pukul 14.30 sudah bisa dimonitor. Senin siang, Basarnas masih mencari 3 korban longsor di desa Bujuk Batu. Petugas mengerahkan alat berat dalam pencarian korban. Pencarian terkendala cuaca dan medan yang terjal. Pencarian kerap kali dihentikan karena daerah ini sering dilanda hujan lebat. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Desa Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Antrian kendaraan disebabkan jalan penghubung Kabupaten Tulang Bawang dengan Tulang Bawang Barat ini terendam banjir sepanjang sekitar 200 meter. Ketinggian banjir hampir 1 meter. Mobil dan motor yang akan menerobos banjir harus bergantian karena khawatir celaka akibat terperosok ke sungai di sisi jalan yang tidak terlihat oleh pengendara akibat tertutup banjir. Banyak motor mogok saat menerobos banjir. Pak, dituntun Pak? Takut macet di tengah jalan, Mas. Oh gitu. Kedalamannya berapa sih Pak? Lebih kurang 40 cm loh, Pak. Jadi khawatir mesin mati ya? Adalah bagi yang melintasi. Harapannya apa ini? Harapannya ya yang jelas ditinggikan lagi jalannya. Gak bisa masuk karena ini banjir gitu. Dari hujan semalam kayaknya. Ini jalan apa sih Mas? Ini jalan utama kita buat penghubung kereta ke kerjaan juga ke Kabupaten. Kabupaten. Menghubungkan berapa kabupaten nih Mas? 2 kabupaten sih Mas. Antara apa tuh? Antara Kabupaten Tulang Bawang sama Tulang Bawang Barat.
Jalan Indah Jaya Tulang Bawang rutin terendam banjir saat musim hujan karena jalan ini melintasi rawa dan perkebunan. Banjir dipicu meluapnya Sungai Pidada di daerah ini. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur aliran air di sepanjang jalan ini supaya banjir serupa tidak terjadi lagi. Bagi kendaraan yang melintas, yang memaksakan kehendak roda 2, mereka sering terjadi kemacetan ataupun mengakibatkan kendaraan mati sehingga tidak dapat melintas. Dan ini pun menjadi kendala, yaitu antara warga Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang sehingga mereka kesulitan untuk melintas. Harapan dari masyarakat bahwasanya jalan ini harus segera diperbaiki lantaran ini terjadi setiap tahun dan saat ketika musim penghujan tiba. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Banjir di Lampung Utara pada akhir pekan lalu juga merusak jembatan di Desa Kembang Tanjung, Tunggal Binangun, Kecamatan Abung Selatan. Jembatan beton ambrol terbawa arus banjir. Senin siang, warga bergotong royong membuat jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa supaya jalan ini tetap bisa dilewati kendaraan. Jembatan darurat hanya bisa dilewati motor dan maksimal pickup atau minibus saja. Menurut warga, jalan ini satu-satunya penghubung ke desa lain termasuk menuju pusat kota di Kota Bumi. Curah hujan yang terlalu tinggi dari jam 11 sampai dengan pagi, dan memang kondisi jembatan sudah dari setahun yang lalu memang sudah rapuh, fondasi sudah rusak. Jalan ini, jembatan ini penghubung dari mana ke mana, Pak? Dari Dusun Tunggal Binangun ke Dusun Tunggal Binangun Desa Kembang Tanjung ke Desa Abung Jayu, Selatan. Akses satu-satunya ya? Iya, akses satu-satunya. Ketua DPRD Lampung Utara, Wan Sori, keliling bersama anak buahnya mendata kerusakan infrastruktur yang rusak akibat banjir itu. Data infrastruktur yang rusak akan segera dibahas dalam rapat paripurna supaya cepat diperbaiki. Banjir di Lampung Utara kini telah surut, warga telah beraktivitas seperti biasa. Meski demikian, warga masih khawatir akan datang banjir susulan mengingat intensitas hujan di daerah ini masih tinggi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah Mulyono yang terletak di Desa Kambang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Senin pagi terbakar. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di atas rumah dan menyebabkan kepanikan tetangganya. Warga dan petugas damkar berjibaku memadamkan api. Kebakaran tidak merusak bangunan yang lebih parah. Kerusakan terjadi pada jendela kamar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin pemasak nasi atau Magicom. Api cepat menjalar membakar perabotan dalam dapur, ruang keluarga, dan kamar. Kebakaran sekitar jam 7.30 tadi lah. Selesainya kapan, Bang? Pokoknya 1 jam lah selesai tadi. Langsung ada pemadam ya, Bang? Ya. Ikut warga, ikut bantu. Istri pemilik rumah bernama Yuliana menderita luka bakar di tangannya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia terluka saat berusaha memadamkan api sendiri sesaat api baru membesar. Kalau diperhitungkan kurang lebih sekitar 15 jutaan. Ada korban nggak, Bu? Ada satu ibu yang punya rumah, Mulyono. Luka apa, Bu? Wajahnya sama lengannya. Tapi sudah dibawa ke Puskesmas Kalibalangan. Kebakaran rumah ini tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir belasan juta rupiah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.